Oke, kita lihat cek dulu. Oke, sudah. Nah, oke, baiklah kita akan mulai. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Eh, Sepertinya pintunya terbuka di belakang, tapi tidak apa-apa ya. Semoga tidak ada yang datang. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari codingan saya untuk TTS AI. Oh ya, sebelumnya saya mengenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Aditya Darmanta Krianto. NIM 67 2019 021. Oke, ini adalah untuk codingan yang saya apa namanya buat untuk TTS AI dari kelas F untuk ASDOS ya. Nah, kita langsung saja ya ke dalam. Kita akan melakukan penjelasan secara singkat. Namun tidak bisa saya bilang secara detail, secara singkat dan hanya sesuai dengan pemahaman saya karena beberapa codingan saya ambil dari Google dan beberapa codingan juga saya tanya ke teman dan tentunya beberapa ya dari file-file dari video yang dijelaskan dari Asus ya. Tapi ya karena beberapa ini saya juga tidak terlalu paham jadi ya maafkan saya karena saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya untuk detail-detail codingan sendiri karena ya sebenarnya bisa kalau misalnya saya searching untuk definisi-definisinya definisi-definisi dari setiap codingan itu tapi mungkin agak sedikit memerlukan waktu yang agak lama ya. Misalnya mungkin seminggu ya benar seminggu tapi tanpa saya terganggu gugat oleh tugas-tugas dan rapat-rapat lain. Oke, kita langsung aja ya ke intinya yaitu pertama itu mencari BFS dan DFS ya. Kita bisa running dulu di sini sebagai contoh, baru saya akan jelasin codingannya. BFS. Nah, ini adalah BFS dari graf adalah berbagai. BFS dari graf adalah bla bla bla, DFS dari graf adalah bla bla bla. Untuk BFS kita bisa cek di sini codingannya. Nah, oke. Ini adalah codingan dari BFS. BFS ini kita lihat di sini adalah ini adalah graph. Saya menggunakan dua graph yaitu graph list dan flow. Sesuai namanya, ini adalah list dari graph yaitu 1 sampai 10 itu sesuai yang ada di kelas umum dari gambar yang disediakan. Dan ini adalah flow juga sesuai dari gambar disediakan karena saya namakan alur karena itu kan memang alur ya. Satu bisa kedua, satu bisa ketiga gitu dan seterusnya. Oke, lanjut saja ya. Itu kita di sini ada def bfs. Ini adalah fungsi untuk kita panggil lah ke dalam apa dalam bfs yang di bawah itu dalam soal yang bawah tadi agar bisa dipanggil kita pakai def bfs graph stat. Lalu kita masuk sini adalah variabel-variabel dan ini fungsi utamanya. Lalu kita return pada visited list untuk apa yang kita kunjungi. Lalu kita return di situ. Sama dengan dfs ya, sama persis. Dengan dfs itu juga kita return juga dengan kita kunjungi dan dengan fungsi-fungsinya kita lihat di sini juga mirip ya. Di sini ada graph, visit list, QW dan adjacency list. Itu juga sama ya. Di sini ada graph, visit list, tag dan adjacency list. Cuman kalau kita lihat perbedaannya sebenarnya perbedaannya itu hanya satu ya dari satu codingan aja yaitu di sini. Maaf, di sini. Itu dari stack dikali append neighbor. Dimana kalau misalnya dalam BFS kita memakainya QW dikali insert null neighbor, dimana fungsi ini juga saya tidak bisa jelaskan secara detail ya karena saya sendiri juga kurang memahami dan takutnya kalau misalnya saya jelaskan juga akan ada sedikit kesalahan dari atau mungkin banyak kesalahan dari penjelasan saya jadi bisa dibilang saya kurang memahami untuk dalam kenapa kita menggunakan stack dikali append neighbor yang pasti akan berhubungan dengan semuanya lagi di sini. Dan di sini saya menggunakan QW kali insert null neighbor ini karena dua-dua ini saya cari dari internet ya. Codingan saya cari dari hasil codingan orang lain dimana saya sendiri tidak bisa mengerti dengan jelas. Oke, lanjut ke dalam soal kedua ya, yaitu soal kedua kita masuk aja dimana ini adalah mencari jalur tercepat dari BFS ya. Oh by the way saya menggunakan if else dan untuk perintilan sendiri saya hanya menggunakan satu saja biar cepat. Jadi mencari BFS, slash n dan seterusnya sampai 8. Oke, ini langsung kedua. Maaf sebelum saya ngecek dulu. Oke. Dua list jalan. Oh, kita lihat error di mana? Key error. Path find path. Oke, di find path ya kita coba cek ya.
dari find path sendiri, kita lihat find path. Ini bisa kita run dulu ya. Kita run. Terus mungkin di sininya di pencarian tercepat juga kita run ya, supaya tidak terjadi error. Nah, kita masuk lagi print 2. Nah, itu dia. Untuk 2 ya. Itu ada list dari jalan dari 4 ke 8. Dan jadi mencari jalur tercepat dari BFX kalau sesuai soal ada yang diminta hanya dari 4 ke 8. Dan untuk jalur terpendek sendiri yang ditemukan ada 2 sebenarnya, yaitu dari 4, 7, 10, 8 dan 4, 9, 10, 8 ya. Karena dari 2 ini itu memiliki jarak yang sama ya, sama-sama menggunakan ya sama-sama jumlahnya 4. Kita lihat sendiri 4, 4 dan selanjutnya kan 5 ya. Dan lebih, 5 lebih ya, lebih. Nah, dari 4 2 ini kan sama ya. Jadi sebenarnya dua-dua ini adalah jalur terpendek. Karena tidak ada kejelasan antara jarak dari 4 ke 7 dan 4 ke 9 dan 9 ke 10 dan 7 ke 10 tidak ada kejelasannya ya untuk nominal dari jaraknya itu sendiri berapa. Jadi dua ini adalah jalur terpendek. Lalu untuk penjelasan dari codingnya sendiri ya saya tidak akan menjelaskannya secara detail banget karena saya sendiri juga beberapa tidak paham, jadi langsung ke sebagian garis besarnya saja. Yaitu di sini adalah graph. Saya menggunakan graph sebagai variabelnya juga graph supaya tidak ribet juga. Kita masuk sini, ketika coding sini graph, start, goal, path, lalu masuk ke dalam codingan di sini dalam variabel, lalu masuk variabelnya dan ini adalah yang kita return ya. Mana kita? Nah, ini kita return di sini adalah all path. Nah, untuk find path ya itu untuk menemukan jalannya. Lalu di sini adalah pencarian tercepatnya, di mana pencarian tercepat itu kita, nah itu dia, kita mulai dari graph dulu, graph dari awal, terus kita pakai variabel, beberapa variabel itu export dan QW. Lalu di sini kita menggunakan while untuk fungsi utamanya ya, di sini fungsi utamanya kita lihat. Lalu setelah selesai saya menggunakan neighbor sama dengan goal atau yang itu yang digunakan pada Google yang saya cari itu. Lalu di dalamnya kita print untuk kalau misalnya sudah sama itu adalah jalan terpendek. Dia akan print jalan terpendek. Lalu new path ini adalah hasilnya ya, atau yang tadi yang 4, 7, 10, 8 begitu. Sebenarnya bisa juga hasil 4, 9, 10, 8 ya, itu bisa bikin 4, 9, 10, 8. Oke, kita lanjut ke 3 ya. 3, apakah error? Oh, karena saya belum run sepertinya ya. Set object has no attribute items, oke. Dari 3 sendiri kita mencari di Jaksera, oke, baik ya, di Jaksera kita run ulang aja ya. Kadang kalau nggak di run ulang tuh suka error sendiri ya. Tapi ya sudahlah ya. Selama bisa, codingannya bisa, tidak masalah. Oke, 3. Nah, itu dia. Untuk di Jaksera sendiri itu adalah jarak terpendek yaitu 29 dan jarak dari G ke H lah G, B, F, A, D, H. Begitu. Untuk apa namanya? Untuk codingannya itu dari Djakstra, mana Djakstra? Nah ini untuk Djakstra kita bisa lihat ya untuk apa namanya dari G ke H itu berapa. Dimana setiap itu kan kita lihat tadi mana? Nah ini ada B, F, A, D, gitu kan? Nah sebenarnya apa jalur dari G ke H sendiri kan itu sebenarnya sama ya. Dari sini jarak terpendek itu adalah penambahan dari jarak dari G ke H ini. Jadi ya jarak yang terpendek itu totalnya berapa yang paling pendek? Nah itu totalnya adalah 29 ya. Jadi untuk kenapa cara bisa tahu totalnya itu adalah setiap angkanya sendiri dari Djakstra ini adalah didefinisikan. Dari E itu sesuai dari soal ya, E itu jaraknya adalah 10 dan seterusnya begitu ya. Sehingga pada saat di total yang terpendek itu adalah 29 dari G ke H. Oke, kita lanjut saja ke 4 ya. Oh, untuk codingannya sendiri, maaf, saya lupa menjelaskan. Untuk codingannya sendiri, saya menggunakan ini grafnya satu kali, untuk satu saja. Beda dengan BFS, saya menggunakan 2 graph. Saya menggunakan satu aja karena kan memang itu ketentuan dari Classroom. Dan untuk di sini ada dev Djakstra yang dipanggil. Sebenarnya bisa saya ubah, tapi ya biar lebih simpel saja. Lalu di sini ada shortest distance, predecessor, unseen nodes, dan infinity path. Ini adalah 5 variabel yang sebenarnya bisa diganti juga variabelnya. Lalu kita bisa lihat di sini ada menggunakan for,
while, lalu kita menggunakan for, lalu kita menggunakan while lagi, while untuk current node dan sebagainya. Itu saya kurang tahu ya, karena pure dari codingan dari internet saya copy dan saya paste. Untuk cara kerjanya sendiri sepertinya karena waktu juga saya terdempet dari tugas-tugas lain gitu, sehingga untuk mengetahui detail dari codingannya sendiri sudah bisa saya mencari, tapi saya tidak, untuk waktu yang terbatas saya tidak berhasil untuk menemukannya ya, untuk definisi dari setiap codingan setiap fungsinya ini. Tapi untuk kayak minute, kayak sama dengan note, loh, minute is known gitu, ya itu dari fungsi saja kita bisa tahu ya. Karena untuk minute is known if, ya kalau else if itu kan else if short distance gini, minute sama dengan note gitu. Oke,